Saya tiba-tiba teringat bahwa ketika saya menghadiri pernikahan 2 hari yang lalu, ibu saya mengajari saya cara memberikan pidato pernikahan, dan kemudian saya menerima amplop merah besar. Ketika gadis kecil itu memikirkan ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia mendapat sebuah ide. Kemudian dia melihat Shen Fan dan Xia Qingswei dan berkata dengan suara rendah. Saya doakan pernikahanmu langgeng. Tidak masalah apa yang dikatakan gadis kecil itu, Shen Fan dan Xia Qingswei awalnya melihat gadis kecil itu dan tertawa. Setelah mendengarkannya, saya hampir tersedak. Xia Qingswei terdiam setelah mendengar ini. Orang yang baru saja mengatakan Shen Fan adalah pacarnya dan sekarang orang ini akan bersama selamanya. Tidak, adik kecil, apakah kamu tahu apa arti cinta abadi? Setelah Xia Qingswei bertanya, keempat orang itu mendapati bahwa gadis kecil itu mengangguk. Kemudian, gadis kecil itu berbicara perlahan. Untuk bersama selamanya berarti menikah. Ya Tuhan, Shen Fan langsung menemukan kegembiraan tak tertandingi yang baru saja dia rasakan. Dia kemudian menepuk pahanya dan segera memutuskan untuk memberikan 2 gratis. Bagus sekali adik kecil, aku akan memberimu 2. Ketika gadis kecil itu melihat 2 boneka di tangan Shen Fan, matanya melebar. Dia mengambilnya dengan hati-hati lalu berlari ke neneknya dengan boneka-boneka itu dalam pelukannya. Melihat Xia Qingswei saat ini, dia tidak berani melakukan apa yang baru saja dia lakukan, jadi dia harus menutupi mulutnya dan tertawa diam-diam. Faktanya, ada cukup banyak anak yang datang ke taman hiburan akhir pekan ini. Setelah keributan antara anak laki-laki gemuk dan gadis kecil itu, beberapa anak lagi mengumpulkan keberanian untuk mendekati Shen Fan dan Xia Qingswei. Shen Fan juga merasa bahwa dia belum menyampaikan keinginannya, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengatakan bahwa semakin banyak anak yang datang dan semakin meriah pembicaraan, semakin baik. Adapun berapa banyak hadiah yang diberikan dan berapa nilainya bagi Shen Fan, seorang taipan dengan kekayaan bersih puluhan juta, itu bukanlah masalah. Kemudian saya melihat bahwa salah satu anak yang berusia sekitar 10 tahun memiliki ide yang lebih jelas. Ketika saya mendengar gadis kecil memberikan pidato pernikahan, saya pikir Shen Fan dan Xia Qingswei sudah menikah dan sedang berbulan madu. Jadi dia pertama-tama menghampiri Shen Fan dan Xia Qingswei dengan sangat sopan dan membungkuk lalu berbicara dengan sangat formal. Saya berharap saudara laki-laki dan perempuan saya hidup bahagia dan sehat. Puff. Setelah mendengar ini, Shen Fan dan 3 lainnya tidak bisa lagi menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Terutama Shen Fan, dia selalu merasa bahwa hidupnya telah mencapai puncaknya pada saat ini. Meskipun Xia Qingswei merasa lucu, wajahnya benar-benar merah. Kemudian Shen Fan mengeluarkan 2 boneka mewah tanpa berkata sepatah kata pun. Ini, ambillah, ini hadiah dari kakakku. Anak ini seperti 2 anak lainnya mengambil boneka binatang itu dan melarikan diri. Selanjutnya, anak di belakangnya sudah menggosok-gosok tangannya, menantikan untuk maju menunjukkan berkatnya karena dia sudah memikirkan kata-katanya. Jadi ketika anak laki-laki itu datang, dia tampak sangat bahagia. Dia pertama membungkuk dan kemudian berkata, saya berharap Anda, saudara dan saudari, panjang umur dan bahagia bersama. Oke, Shen Fan bertepuk tangan setelah mendengar ini, tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa Xia Qingswei benar-benar malu, dia buru-buru menjelaskan. Maksud saya, dia menggunakan kata itu dengan baik. Wow, saya tidak menyangka dia bisa mempelajari idiom di usia yang begitu muda. 2 boneka binatang adalah suatu keharusan. Kemudian giliran anak berikutnya, tetapi dia sama sekali tidak tahu kata-katanya. Dia hanya mendengar beberapa anak di belakangnya mengucapkan beberapa kata dan dia menggunakannya setelah mendengarnya. Ketika dia menghampiri Shen Fan dan Xia Qingswei, dia juga sangat sopan. Saya berharap saudara dan saudari saya memiliki banyak anak dan keberuntungan. Hahaha, oke, Shen Fan tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa berhenti, tetapi agar Xia Qingswei tidak terlalu malu, dia menjelaskan padanya. Anak ini sangat menguasai idiom ini. Dia bahkan menggunakan lebih dari 2 berturut-turut. Kamu bisa tahu dia anak yang pintar. Hanya karena alasan ini, aku harus memberi mereka 2. Bab 125 Mari pergi ke rumah Wang Xiaoming bersama-sama. Shen Fan terus mengirimkan boneka binatang dan semakin banyak anak-anak datang ke lokasi kejadian setelah mendengar berita itu. Untuk sesaat bukan hanya Shen Fan yang menerima berkat yang dia inginkan, tetapi juga Wang Xiaoming mendengarkan berkat pernikahan anak-anak dia merasa sangat bahagia hingga hampir terbang. Mereka sibuk seperti ini untuk waktu yang lama dan pada akhirnya masih banyak mainan mewah di paket Xia Qingswei dan Mei Ling. Namun setiap anak yang datang ke taman hiburan sudah diberi 1. Sekarang Shen Fan dan 3 lainnya merasa jauh lebih santai dan hampir cukup beristirahat. Kemudian Shen Fan melambaikan tangannya. Ayo masuk ke dalam dan lihat hal-hal menyenangkan apa saja yang ada. Jadi Xia Qingswei dan 2 lainnya mengikuti Shen Fan dan terus berjalan menuju area tengah taman hiburan. Meskipun kami sangat senang, dari kejauhan selalu terlihat agak aneh ketika kami melihat semua orang membawa paket-paket besar seperti itu. Tak lama kemudian hal pertama yang dilihat Shen Fan dan timnya adalah sebuah roller besar dengan diameter 2 meter yang bergulir bola-balik di lintasan. Ada 7 atau 8 orang di dalam drum yang berlari terus-menerus. Ke-7 atau ke-8 orang inilah yang membuat genderang itu berputar. Ini juga merupakan salah satu fasilitas permainan gratis di taman hiburan. Meskipun terlihat sangat menarik, Shen Fan dan 3 lainnya hanya datang dan menonton.
Karena mereka menemukan bahwa drum itu berputar terlalu cepat dan 7 atau 8 orang di dalamnya tidak dapat mengimbangi kecepatan drum. Mereka jatuh satu demi satu dan mulai berguling di dalam drum. Kelihatannya lucu seperti Hot Wheels di sebuah film. Hal ini membuat semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Akhirnya drum berhenti dan 7 atau 8 orang merangkak keluar. Dan setelah itu tidak ada yang berani masuk dan bermain. Shen Fan dan Xia Qingswei saling memandang dan tidak berniat untuk masuk dan bermain. Lelucon sekali, saat kamu bersama orang favoritmu dan kamu tidak punya waktu untuk menunjukkan sisi paling tampan atau cantikmu, bagaimana mungkin kamu bisa menabrak drum dan mempermalukan dirimu sendiri? Kemudian Shen Fan dan 3 lainnya terus berjalan masuk dan menemukan sungai buatan sedalam setengah orang di depan mereka. Seluruh sungai ditutupi dengan fasilitas bermain game gratis. Di bagian air yang paling dekat dengan Shen Fan dan 3 bola karet lainnya mengambang secara merata. Saat ini seseorang mencoba berjalan dengan mantap ke sisi lain dengan menginjak bola karet, tetapi itu tidak mudah. Selama beberapa menit Shen Fan dan 3 lainnya berhenti untuk menonton, hampir tidak ada seorang pun yang berhasil dan mereka semua jatuh ke air. Mereka semua basah kuyup dari pinggang ke bawah. Beberapa bahkan kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur, tampak seperti tikus tenggelam. Setelah melihat ini, Shen Fan dan yang lainnya semua memasang ekspresi pahit di wajah mereka, menggelengkan kepala, dan terus berjalan ke samping. Ternyata bagian ini penuh dengan rantai yang mengarah ke sisi lain. Ada banyak orang yang mencoba untuk mencapai sisi lain melalui rantai tetapi permainan ini bahkan lebih sulit. Beberapa berjalan ke tengah tetapi tidak dapat menemukan keseimbangan mereka sehingga mereka menginjak rantai dan melakukan split. Beberapa dari mereka kakinya tersangkut di rantai sebelum jatuh dan meskipun mereka tidak jatuh ke sungai, mereka hanya tergantung di sana yang benar-benar tidak pantas. Alhasil, setelah melihatnya, Shen Fan dan 3 lainnya menghela napas tak berdaya dan terus mencari sesuatu untuk dimainkan. Mungkin taman hiburannya terlalu besar, saya mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan ayunan sekalipun. Namun, saya melihat sebuah atraksi berbayar, yaitu roller coaster. Secara teori, coaster ini masih layak dinaiki. Pasangan pasti bisa duduk berdampingan dan merasakan sensasi seperti berselancar bersama. Dan selama Shen Fan ada di sekitar, Xia Qingswei, Mei Ling, dan 2 lainnya tidak perlu khawatir tentang uang sama sekali. Jadi Shen Fan melihat roller coaster di kejauhan lalu berbalik untuk melihat ketiga orang itu dan bertanya. Sepertinya hanya roller coaster ini yang bisa kita naiki. Bagaimana kalau aku traktir kalian naik roller coaster? Sebelum Xia Qingswei dan Mei Ling sempat menjawab, Wang Xiaoming mulai menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Tidak. Siapapun di antara kalian yang ingin bermain silakan saja, aku pasti tidak akan ikut bermain. Setelah Wang Xiaoming selesai berbicara, Shen Fan dan 2 orang lainnya menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian Wang Xiaoming terus memasang wajah pahit dan menjelaskan sambil menyentuh perutnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Ini semua karena aku makan terlalu banyak saat makan siang. Aku belum mencernanya. Bagaimana jika aku mabuk kendaraan jika aku duduk di benda itu? Kau ingin melihat perutku mual dan kemudian naik roller coaster dengan tiram dan ginjal beterbangan di mana-mana. Ya Tuhan, Shen Fan, Xia Qingswei dan 2 lainnya benar-benar speechless setelah mendengar ini. Tiram beterbangan di seluruh langit. Benda ini terdengar menjijikkan sehingga Shen Fan dan 2 lainnya kehilangan minat. Keempat dari mereka berputar-putar dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa Namun kami akhirnya berkumpul hari ini dan saya tidak ingin pulang secepat ini. Jadi kami menemukan tempat lain untuk beristirahat dan membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pertama, ketika Wang Xiaoming melihat bahwa Shen Fan dan 3 lainnya tidak akan bermain lagi, matanya berputar dan dia dengan cepat mengulurkan tangan dan memberikan saran. Oh, aku tiba-tiba ingat sesuatu. Ketika aku melewati bioskop dengan taksi tadi, sepertinya aku melihat ada drama idola remaja yang akan diputar malam ini. Kenapa kita tidak menontonnya bersama malam ini? Saran Wang Xiaoming membuat mata Shen Fan dan 2 lainnya berbinar. Mereka pasti sudah mengatur kegiatan malam sebelumnya, yang merupakan hal yang baik. Shen Fan memandang Xia Qingswei dan Mei Ling tanpa berkata apa-apa, lalu mengangguk dan menambahkan. Oke, ayo pergi ke bioskop bersama malam ini, tetapi yang paling penting sekarang adalah kemana kita akan pergi. Setelah Shen Fan selesai berbicara, mata Wang Xiaoming berbinar lagi seolah-olah dia sedang menunggu Shen Fan mengatakan ini, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya lagi. Saya punya saran. Sebenarnya saya agak lelah bermain. Bagaimana kalau datang ke rumah saya? Orang tua saya tidak akan ada di rumah akhir pekan ini, jadi saya akan sendirian. Saya punya kartu poker, mahjong, dan meja mahjong di rumah. Ini sempurna untuk kita berempat bermain bersama, kan? Setelah Wang Xiaoming selesai berbicara, dia takut saudara baiknya tidak setuju, jadi dia terus berkedip pada Shen Fan. Setelah itu, Wang Xiaoming dengan sengaja bertanya pada Shen Fan. Bagaimana dengan Shen Fan? Bagaimana dengan saran saya? Apakah kamu akan datang ke rumahku? Shen Fan mengerti, tentu saja aku bersedia pergi, tapi... Saat Shen Fan berbicara, dia perlahan bersandar di kursinya, bersembunyi di belakang Xia Qingswei, dan memberi isyarat kepada Xia Qingswei, Mei Ling, dan Wang Xiaoming. Maksudku, aku ingin tahu apakah Xia Qingswei akan pergi.
Faktanya, Xia Qingswei memang sedikit ragu. Lagi pula, dia belum pernah ke rumah teman sekelas, apalagi rumah teman sekelas laki-laki. Tetapi Wang Xiaoming mengerti maksud Shen Fan dan bertanya langsung sambil melihat Xia Qingswei. Bagaimana kalau Xia Qingswei, ayo pergi bersama. Rumahku tidak jauh dari sini. Ini juga tempat yang bagus untuk meninggalkan tas-tas besarmu, Mei Ling, jadi kamu tidak perlu membawanya saat pergi bermain. Meskipun Xia Qingswei berpikir kata-kata Wang Xiaoming masuk akal, dari naluri seorang gadis, dia selalu merasa bahwa ini tidak pantas, dan kemudian dia berkata, jadi, apakah Mei Ling akan pergi? Jika Mei Ling pergi, aku akan... Kata-kata Xia Qingswei tidak penting, Shen Fan dan Wang Xiaoming mulai menatap Mei Ling dengan mata memohon. Dilihat dari caranya menatap, dia hampir berlutut untuk memohon pada Mei Ling. Shen Fan secara alami ingin Mei Ling setuju agar dia bisa pergi dengan Xia Qingswei. Wang Xiaoming di sisi lain terutama memohon Mei Ling untuk datang ke rumahnya untuk bermain. Mei Ling sangat murah hati melihat penampilan Wang Xiaoming dan Shen Fan yang menyedihkan dan tak berdaya, dia merasa sulit untuk menolak sehingga dia setuju dengan mudah. Pergi, tentu saja aku akan pergi. Xiao Sui, ayo pergi bersama. Bukankah kita sudah memberitahu keluarga kita pagi ini? Kita perlu bersantai selama sehari. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mei Ling, Xia Qingswei mengangguk dan setuju. Bab 126 bukankah menyenangkan untuk menontonnya bersama di sofa? Faktanya, Xia Qingswei masih ingin pergi ke rumah Wang Xiaoming bersama Shen Fan. Dia pasti sudah tersentuh berkali-kali dan sekarang hatinya dipenuhi dengan Shen Fan. Aku berharap aku bisa tinggal bersama Shen Fan mulai sekarang sampai aku pulang di malam hari. Bahkan sekarang aku merasakan sedikit antisipasi di hatiku, tetapi aku belum menunggu Xia Qingswei mengangguk setuju. Tiba-tiba Mei Ling bertepuk tangan dengan gembira. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan dengan cepat menambahkan ke cerita Xia Qingswei. Oh Xiao Sui, aku hampir lupa tentang acara TV idola kita. Ini mulai dalam setengah jam, jadi masih ada waktu untuk pergi ke rumah Wang Xiaoming dan menontonnya. Setelah Mei Ling mengatakan bahwa tidak apa-apa, Xia Qingswei langsung menjadi bersemangat, lupa menjadi malu, dan bertepuk tangan dengan cepat. Bagus sekali, saya pikir pagi ini saya pasti akan melewatkan 2 episode ini. Alangkah baiknya jika saya bisa menontonnya. Di mana itu akhir pekan lalu? Selanjutnya kedua saudara perempuan itu mulai mengobrol tentang drama tersebut bahkan lebih bersemangat daripada bermain game. Tidak hanya mereka mengobrol tentang drama itu satu sama lain, mereka juga tidak lupa untuk saling memperkenalkan kepada Shen Fan dan Wang Xiaoming. Kalian berdua pernah menonton acara TV itu? Biar ku beritahu, pemeran utama prianya dan wanitanya cukup menghibur. Iya, setiap kali mereka berdua saja, mereka akan membuat lelucon yang membuat perutku sakit. Ya, aku tidak tahu kapan mereka akan benar-benar bersama. Jika kalian berdua belum melihatnya, kalian harus menontonnya bersama kami. Kalian pasti tidak akan menyesalinya. Petik 2. Bagaimana mungkin Shen Fan dan Wang Xiaoming suka menontonnya, tetapi melihat betapa bersemangatnya mereka berbicara, mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi untuk sesaat. Namun ini juga berarti bahwa Xia Qingswei telah setuju untuk pergi ke rumah Wang Xiaoming. Shen Fan dan orang lainnya bertepuk tangan dengan gembira lalu masing-masing dari mereka membawa tas dan berjalan keluar dari taman hiburan. Karena paketnya terlalu besar, Shen Fan dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang naik 2 taksi. Shen Fan menarik Wang Xiaoming ke dalam mobil. Tepat ketika Wang Xiaoming bertanya-tanya, Shen Fan berbicara langsung kepada pengemudi. Tuan, ayo pergi ke supermarket terdekat dulu. Setelah mendengar ini, Wang Xiaoming menjadi lebih bingung dan dengan cepat bertanya kepada Shen Fan. Shen Fan, kenapa kita pergi ke supermarket? Aku punya buah dan teh di rumah, tidak perlu membeli. Ketika Shen Fan melihat apa yang Wang Xiaoming katakan, dia tahu bahwa dia masih terlalu muda jadi dia mulai menjelaskan kepadanya dengan serius. Xiaoming, kamu punya buah dan teh di rumah, tetapi apakah kamu punya popcorn, keripik kentang, dan minuman? Setelah mendengar ini, Wang Xiaoming menggelengkan kepalanya dengan lesu. Dengar, ayo kita beli popcorn dan minuman sekarang. Jangan lupakan hal-hal ini penting untuk menonton serial TV. Saat Shen Fan berbicara, dia bergerak mendekat ke Wang Xiaoming dan merendahkan suaranya. Tidakkah kamu ingin bersama Mei Lingmu saat kamu menonton TV, makan popcorn, dan minum minuman bersama? Coba bayangkan kalian berdua berbaring di sofa bersama, kamu memeluk bahunya dan dia menyandarkan kepalanya di lenganmu, bukankah itu menyenangkan? Kata-kata Shen Fan seperti sihir dan Wang Xiaoming sudah membayangkan adegan itu di benaknya. Pada saat yang sama Wang Xiaoming terkekeh dan menjawab. Harum. Wang Xiaoming sadar, menjentikkan jarinya, dan akhirnya membuat keputusan. Shen Fan, kamu benar-benar luar biasa, aku harus belajar lebih banyak darimu di masa depan. Ngomong-ngomong, kamu bisa tenang saja ketika kamu pergi ke rumahku. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Wang Xiaoming mengatakan ini dan menggaruk kepalanya lagi, merasa sedikit ragu-ragu. Apa yang kamu katakan barusan sangat bagus, tetapi aku sedikit ragu. Bagaimana jika Mei Ling tidak mau? Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Nanti kalau kita sampai di rumahmu, aku akan membiarkan Mei Lingmu dan Xia Qingswei-ku duduk di tengah sofa. Kita berdua duduk di setiap sisinya. Dalam hal ini, kita hanya perlu bersandar di sofa dan bersembunyi di belakang mereka, lalu kamu bisa mengikuti instruksiku. Oke, Wang Xiaoming langsung setuju sekarang Shen Fan sudah sepenuhnya menjadi tulang punggungnya.
Tak lama kemudian taksi tiba di sebuah supermarket terdekat. Setelah Shen Fan membeli popcorn keripik kentang dan beberapa gelas minuman, mereka berdua naik taksi ke rumah Wang Xiaoming. Semuanya berjalan lancar mulai dari naik taksi ke rumah Wang Xiaoming. Xia Qingsui dan Mei Ling sudah tiba di gerbang kompleknya seperti yang diinstruksikan Wang Xiaoming dan sedang menunggu di sana. Setelah keempat orang itu berkumpul, Wang Xiaoming dan Shen Fan masing-masing membawa sebuah paket dan berjalan di depan sementara Mei Ling memimpin Xia Qingsui di belakang. Ketika mereka tiba di rumah Wang Xiaoming, Mei Ling dan Xia Qingsui sedikit terkejut. Wah, aku tidak menyangka rumahmu, Wang Xiaoming, sebesar ini. Ada berapa kamar tidur dan ruang tamunya? Sepertinya apartemen dengan 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu bagiku Wang Xiaoming, jadi kamu generasi kedua yang kaya. Akan lebih baik jika Wang Xiaoming tidak mendengarkan. Setelah mendengarkan, dia menghela napas dan jejak kesedihan muncul di wajahnya. Sayangnya, aku jauh dari menjadi generasi kedua yang kaya. Keluargaku tidak punya banyak uang, tetapi yang paling penting adalah orang tuaku sebenarnya percaya pada teori membesarkan anak laki-laki dalam kemiskinan. Saya hanya boleh makan daging 2 kali seminggu, dan saya merasa tertekan hanya dengan memikirkannya. Oh, Mei Ling dan Xia Qingsui tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Saya mengerti, tidak heran setiap kali kamu melihat daging kamu merasa sedekat itu seolah-olah kamu melihat ayahmu. Mei Ling masih berbicara tanpa menahan diri. Ini membuat Wang Xiaoming speechless, kehilangan kata-kata. Hei, jangan bicara omong kosong, bagaimana bisa daging dibandingkan dengan ayahku tersayang? Daging adalah hidupku, mengerti? Setelah mendengar ini, Shen Fan dan 2 lainnya tertawa aneh dan pergi ke ruang tamu. Menurut pengamatan Shen Fan, rumah Wang Xiaoming tampaknya baru direnovasi dan gayanya terlihat sangat hangat. Meskipun ruang tamunya besar, tapi tidak terlihat kosong sama sekali. Terutama TV proyeksi belakang yang tergantung di dinding, yang jauh lebih besar daripada yang baru saya beli di rumah. Setelah memikirkan hal ini, Shen Fan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk berdiskusi dengan orang tuanya tentang membeli sebuah villa. Saat ini dia dan Wang Xiaoming sudah memasukkan 2 paket itu ke dalam sebuah ruangan. Kemudian Shen Fan dan Wang Xiaoming saling menatap. Shen Fan membuat isyarat oke dan berbisik sambil berjalan keluar. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Siapkan popcorn, keripik kentang, dan minuman dulu. Saat Shen Fan berbicara, mereka berdua meninggalkan rumah dan datang ke ruang tamu. Saat ini Xia Qingsui dan Mei Ling sedang duduk di sofa memainkan boneka mewah. Mereka tampak seperti sedang berbicara dan tertawa dengan sangat bahagia dan tidak terkekang sama sekali. Hal ini membuat Shen Fan dan Wang Xiaoming merasa sedikit terkekang dan mereka bahkan tampak sedikit ragu-ragu. Shen Fan lah yang menyentuh Wang Xiaoming dan Wang Xiaoming kembali sadar dan berbicara lebih dulu. Baiklah, aku akan mengambil beberapa keripik dan popcorn dan kita bisa menonton TV bersama. Ketika Shen Fan melihat Wang Xiaoming berbalik dan pergi, dia buru-buru berbicara. Aku akan mengambil beberapa minuman. Akibatnya, ucapan kedua orang itu menjadi tidak jelas dan mereka buru-buru berkumpul di depan lemari es lagi. Ketika Shen Fan dan Shen Fan saling memandang, mereka masih bisa melihat sedikit kepanikan di mata masing-masing. Kemudian mereka berdua menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama, menenangkan diri, dan saling menyemangati. Anda harus tetap tenang, Anda harus tetap tenang. Jangan kehilangan ketenangan Anda, jika tidak rencana akan gagal. Ya, ekspresi Anda harus lebih alami. Mungkin ketika Anda melihat adegan lucu nanti, Anda secara alami akan mengulurkan tangan dan memeluknya. Ketika mereka berdua berbicara tentang ini, mereka akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan diam-diam bertepuk tangan. Kemudian Wang Xiaoming kembali ke ruang tamu dengan 2 ember besar popcorn dan Shen Fan dengan 4 cangkir besar minuman. Wang Xiaoming berbalik dan duduk di sebelah Mei Ling sementara Shen Fan duduk di sebelah Xia Qingsui. Dengan cara ini Xia Qingsui dan Mei Ling terhimpit di tengah dengan Shen Fan dan Wang Xiaoming di kedua sisi. Hal yang paling penting adalah Xia Qingsui dan Mei Ling duduk tegak sementara Shen Fan dan Wang Xiaoming berbaring telentang di sofa bersembunyi di belakang mereka. Dengan cara ini mereka dapat bertukar pandang dan memberikan sinyal satu sama lain melalui mereka. Shen Fan dan Wang Xiaoming berpikir dalam hati pada saat yang sama, ini sungguh sempurna. Selanjutnya ambil tindakan. Bab 127 di mana bagian lucunya mengapa mereka berciuman. Selanjutnya Wang Xiaoming dan Shen Fan membuka popcorn dan meletakkannya di tangan pacar mereka. Kemudian dia meletakkan sedotan di minuman itu, 1 gelas untuk setiap orang. Rangkaian tindakan ini sangat teliti. Xia Qingsui dan Mei Ling secara alami sangat tersentuh, terutama di ruang terbatas seperti itu tanpa ada yang mengganggu mereka, jadi mereka secara alami merasa rileks. Jadi mereka berdua mulai berteriak dan menyalakan TV. Cepat nyalakan TV-nya, acaranya mau mulai, aku mau nonton. Iya aku kasih tahu ya, hangat banget pas tokoh utama cowok dan cewek lagi bareng. Sebenarnya setiap mereka berdua saja itu lucu banget. Iya, kamu selalu membuat lelucon dan membuat perutku sakit karena tertawa. Saat ini Xia Qingsui dan Mei Ling mulai mengobrol tentang drama lagi dan benar-benar melupakan Wang Xiaoming dan Shen Fan.
Mata Wang Xiaoming dan Shen Fan berbinar ketika mendengar ini. Mereka berpikir dalam hati dengan riang dan lucu. Bukankah ini persis seperti yang mereka inginkan? Setelah itu, Wang Xiaoming segera menyalakan TV dan mulai memilih saluran. Dia segera menemukan serial TV dari negara Bangbang. Begitu serial TV muncul, Xia Qingshui dan Mei Ling dengan bersemangat menunjuk ke layar dan memperkenalkannya. Ya, itu serial TV-nya. Ini sangat bagus. Aku sudah mengikutinya sejak episode 1. Sangat menyenangkan dan lucu. Ketika Shen Fan melihat Xia Qingshui menjadi hidup dan imut lagi, dia mengambil kesempatan untuk bergerak lebih dekat ke Xia Qingshui dan berkata, "Benarkah? Kalau begitu aku akan menontonnya dengan cermat. Sebenarnya aku cukup suka menonton serial TV semacam ini." Saat Shen Fan berbicara, tanpa terasa dia melingkarkan lengannya di belakang punggung Xia Qingshui dan menyandarkannya di sofa. Sekarang selama Xia Qingshui sedikit bersandar ke belakang, dia akan dipeluk oleh Shen Fan. Tetapi jelas bahwa di bawah pengamatan Shen Fan, Xia Qingshui masih sangat bahagia dan sepertinya tidak menyadari tindakannya. Jadi Shen Fan mendekat ke Xia Qingshui sambil menonton TV. Di sisi lain, Wang Xiaoming mengamati tindakan Shen Fan dan mencoba mendekat ke Mei Ling sedikit demi sedikit. Hingga kedua pasangan di sofa semakin dekat. Tepat saat itu, protagonis pria dan wanita di TV akhirnya muncul dan mereka berada di dalam mobil. Xia Qingshui dengan semangat menunjuk protagonis pria dan wanita dan mulai memperkenalkan mereka kepada Shen Fan. Lihat, itu pahlawan dan pahlawati. Mereka berduaan lagi dan pasti akan mempermalukan diri mereka sendiri lagi. Shen Fan memang penasaran ketika mendengar Xia Qingshui mengatakan ini. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa protagonis pria dan wanita memang sedang berbicara di dalam mobil. Di luar mobil jelas malam dan tidak ada siapapun di sekitar. Suasananya terasa sangat tenang dan hangat. Setelah membacanya, Shen Fan mengambil kesempatan ini untuk mendekat ke Xia Qingshui. Dengan cara ini wajahnya akan menyentuh rambut Xia Qingshui. Namun kali ini Xia Qingshui sepertinya merasakan gerakan Shen Fan tapi dia tidak menghindar, masih dengan gembira menunggu momen lucu antara protagonis pria dan wanita. Meskipun dia tidak menghindar, dia mengangkat jari telunjuknya dan memberi isyarat menyuruh diam sambil menonton TV dan kemudian berkata, jangan bicara. Lihat, momen penting akan datang." Xia Qingshui bermaksud bahwa protagonis pria dan wanita akan membuat sesuatu yang lucu dan pasti akan ada adegan mereka berdua saja di TV. Bahkan Xia Qingshui tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan adegan lucu dari protagonis pria dan wanita di masa lalu. Setelah pengingat Xia Qingshui, Shen Fan tidak berani bergerak sesaat dan hanya menonton TV dengan serius bersama Xia Qingshui. Hal yang sama berlaku untuk Mei Ling dan Wang Xiaoming, mereka berdua hampir menempel satu sama lain. Saya baru saja menonton TV dengan penuh perhatian menunggu adegan berikutnya. Namun di TV saat ini setelah protagonis pria dan wanita selesai berbicara mereka saling memandang dengan mesra. Alih-alih lucu, sang protagonis pria dan wanita menjadi agak hening dan serius. Kemudian perlahan-lahan mereka mulai saling menatap mata dengan penuh kasih dan kadang-kadang tanpa sadar saling menatap mulut masing-masing. TV semakin lama semakin pelan dan ruang tamu semakin lama semakin sunyi. Pada akhirnya sang pahlawan benar-benar melihat bibir sang pahlawati dan perlahan mendekatkan wajahnya. Sang pahlawan wanita tiba-tiba merasa malu dan napasnya menjadi sedikit tidak teratur, tetapi dia tidak menghindarinya. Dia juga menutup matanya saat dia melihat mulut sang pahlawan pria semakin dekat dan dekat dengannya. Saat berikutnya mereka berdua berciuman. Melihat Xia Qingshui pada saat ini menyaksikan adegan pahlawan dan pahlawan wanita berciuman di TV, wajahnya yang awalnya mencoba menahan senyum tiba-tiba menjadi kaku. Aku merasa sedikit depresi dan garis hitam melintas di kepalaku. Di beberapa lusin episode pertama Temeo saat mereka berdua sendirian, bukankah mereka selalu membuat lelucon, bukankah semuanya lucu? Apa yang terjadi sekarang karena mereka berdua berciuman? Akan baik-baik saja jika mereka berdua berciuman, jadi mengapa mereka berciuman di episode ini? Tidak hanya Xia Qingshui tetapi juga Mei Ling, senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku dan bahkan tampak sedikit tidak wajar. Belum lagi Wang Xiaoming, hanya Shen Fan yang tidak merasakan apapun setelah menontonnya. Tetapi yang paling penting adalah mereka berempat sekarang berkumpul bersama dengan sangat serius menonton TV dengan saksama. Dia tampak seserius seolah-olah sedang melakukan eksperimen di kelas kimia. Meskipun gaya acara TV telah berubah, protagonis pria dan wanita hanya berciuman satu sama lain. Tetap terlihat sangat hangat dan manis. Oleh karena itu, perubahan kecil ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa malu bagi keempat orang tersebut. Jadi, mereka berempat tidak terlalu bereaksi, hanya menonton dengan tenang menunggu pengambilan gambar berlalu dengan cepat. Semua orang bahkan berpikir bahwa selama mereka hanya menonton, tidak bergerak, dan tidak membuat suara apapun, tidak akan ada rasa malu. Namun, yang tidak mereka duga adalah ciuman antara pahlawan dan pahlawati di TV sangat lama, sangat lama. Tepat ketika mereka berempat tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu dan berharap adegan ini akan cepat berlalu.
Benar saja, pahlawan dan pahlawati di layar bergerak. Namun mereka tidak memisahkan kepala protagonis pria, hanya memiringkannya ke kiri. Kepala pahlawati wanita itu miring ke kanan dan kemudian suara mendesis terdengar di layar. Sesh, mereka berempat menarik napas dalam-dalam secara bersamaan sambil berpikir dalam hati, sepertinya hubungan antara protagonis pria dan wanita akan berkembang lebih jauh. Namun, yang paling tertekan adalah Shen Fan dan tiga lainnya yang masih menonton dengan penuh perhatian dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jangankan bergerak, aku bahkan tidak berani bernapas. Aku terus mengulang dalam hati, tolong akhiri ini dengan cepat, tolong ganti kameranya dengan cepat. Benar saja, kamera mulai bergerak. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah kamera itu hanya bergerak perlahan. Perspektif mulai berubah sedikit demi sedikit. Akhirnya dari awal di mana hanya bagian belakang kepala protagonis pria yang bisa dilihat, sekarang menjadi mungkin untuk melihat kedua wajah mereka. Kamera akhirnya berhenti dan kali ini Shen Fan dan tiga lainnya bisa melihat lebih jelas. Pada saat ini protagonis pria dan wanita di layar memiringkan kepala mereka semakin sering. Shen Fan dan tiga lainnya benar-benar speechless terutama Xia Qingswei dan Mei Ling. Awalnya mereka ingin melihat sesuatu yang lucu, tetapi mengapa protagonis pria dan wanita menjadi semakin bersemangat? Hal yang paling menarik adalah melihat ciuman di layar, mengapa saya merasa sedikit haus. Aku tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Namun Xia Qingswei tetap menahannya, karena sangat sunyi di sekeliling, jika dia menelan ludahnya sekarang, suaranya pasti akan sangat keras. Bukankah itu akan lebih memalukan lagi? Jadi, Xia Qingswei benar-benar menahan diri, tetapi dia tidak tahu itu. Tiga orang di sekitarnya juga berusaha keras untuk tidak menelan ludah mereka. Bab 128, apakah kamu bercanda gajah dan badak? Shen Fan dan tiga lainnya merasa ingin menelan air liur mereka dan mereka berdoa dalam hati agar adegan ini cepat berlalu. Dan pada saat ini kamera bergerak lagi. Perlahan dari dekat ke jauh tubuh bagian atas protagonis pria dan wanita sepenuhnya terungkap. Meskipun kamera tidak beralih, tidak hanya ada dua wajah besar di layar, jadi tentu saja tidak ada rasa penindasan yang membuat keempat orang merasa jauh lebih santai. Namun, tepat ketika mereka berempat hendak menghela napas lega, adegan berikutnya mengejutkan mereka hingga mata mereka hampir keluar. Saat ini protagonis pria dan wanita di layar mulai bergerak semakin energik. Protagonis pria perlahan mengulurkan sepasang tangan besar dan melepas jaketnya. Betul sekali, protagonis pria melepas jaketnya, memperlihatkan kemeja seputih salju. Ini bukan apa-apa, yang paling penting adalah bahwa tokoh utama wanitanya juga sama. Mulut Xia Qingswei berkedut setelah menontonnya. Dia bersumpah bahwa jika dia menonton ini di rumah, dia tidak akan melewatkan setiap bingkai dan setiap detik. Tapi sekarang berbeda, ada 4 orang yang menatapku bersama. Kenapa rasanya jadi canggung sekali? Tidak hanya Xia Qingswei yang berpikir begitu, tetapi Mei Ling juga. Namun saat mereka sedang memikirkannya, sandaran kursi penumpang tempat tokoh utama wanita di layar duduk perlahan-lahan diturunkan. Batuk, batuk, batuk. Gerakan ini tidak terlalu besar, tetapi 3 orang lainnya merasa sedikit panik. Akhirnya salah satu dari 4 orang itu tidak bisa menahannya lebih lama dan batuk pelan. TSK membosankan sekali, aku sudah melihat bagian ini ganti saluran. Ketika Mei Ling selesai, kecanggungan mereda. Mereka berempat sudah terjebak dalam posisi yang sama terlalu lama, jadi mereka semua mengambil kesempatan untuk menegakkan tubuh dan meregangkan badan. Bahkan Xia Qingswei pun mengangguk setuju. Tepat sekali, ini adalah tayangan ulang, aku sudah lama melihatnya. Membosankan. Keempat orang itu mungkin ingin meredakan rasa malu atau mereka mungkin merasa sedikit haus setelah menonton adegan barusan. Jadi semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengambil minuman mereka dan mulai minum. Saat ini Mei Ling sudah mengganti ke saluran berikutnya dengan remote control. Alhasil semua orang melihat bahwa itu adalah Man and Nature Channel. Gambar tersebut menunjukkan sabana Filipina berwarna keemasan yang di dalamnya terdapat 2 hewan, satu besar dan satu kecil, saling mengejar dan perlahan mendekati kamera. Pada saat yang sama, diiringi oleh musik khas Filipina, suara pembawa acara yang magnetis dan nyaman terdengar. Di padang rumput Filipina yang luas ini, musim keemasan adalah musim panen musim gugur. Ketika suara magnetis mengatakan ini, pupil dari 4 orang yang sedang minum air tiba-tiba menyusut. Mengapa aku merasa seperti pernah mendengar kalimat ini di suatu tempat sebelumnya? Meskipun mereka merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, mereka berempat tidak menganggapnya serius dan memilih untuk terus membaca. Tidak mungkin melihat padang rumput luas di layar membuatku merasa sedikit lebih ceria. Ini jauh lebih baik daripada menonton serial TV penuh hormon itu barusan. Namun, saat mereka sedang minum air dengan santai, suara magnetis sang tuan rumah berlanjut. Musim keemasan, musim panen musim gugur, juga merupakan musim ketika hewan di padang rumput saling mengagumi. Apa yang dikatakan tuan rumah bukanlah masalah besar. Keempat orang yang sedang minum air itu tersedak secara bersamaan. Kemudian mereka semua menutupi mulut mereka dan batuk dengan keras.
Saya sangat tertekan. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa acara ini bahkan lebih langsung daripada protagonis pria dan wanita barusan? Jika ini terus berlanjut, apakah orang-orang bisa bersenang-senang? Akan tetapi, yang paling tertekan adalah Wang Xiaoming dan Shen Fan. Mereka ingin membuat Xia Qingswei dan Mei Ling mengendurkan kewaspadaan mereka dengan menonton beberapa program TV yang lucu dan santai. Kemudian mereka perlahan berpelukan tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Keempat orang itu memiliki ide yang berbeda saat ini sehingga mereka tidak repot-repot mengganti saluran. Saat ini di layar TV, hewan-hewan besar dan kecil di kejauhan telah datang ke depan. Ternyata seekor gajah mengejar seekor badak. Suara pembawa acara terus berlanjut tanpa jeda saat dia memperkenalkan. Namun, aturan bertahan hidup di dunia hewan cukup keras dan banyak hewan tidak memiliki pasangan sendiri seperti gajah ini. Oleh karena itu, gajah yang sedang dalam suasana hati yang baik memilih badak ini. Keempat orang yang sudah memiliki ide berbeda sangat terkejut ketika mendengar perkenalan pembawa acara hingga mata mereka hampir keluar dan mereka berseru serempak. Hah? Kamu bercanda ya? Badak dan gajah bahkan bukan spesies yang sama, oke? Ini, bagaimana ini bisa menjadi Bukan itu intinya. Ketika gajah menyusul badak, badak itu terlihat sangat kecil jika dibandingkan. Bahkan Shen Fan belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Jadi untuk sesaat dia sangat terkejut hingga lupa mengganti saluran dan hanya menatap TV tanpa berkedip. Sama seriusnya dengan mengikuti kelas atau melakukan eksperimen kimia. Gambar yang berbeda muncul di benak setiap orang. Terutama Xia Qingswei, kepala kecilnya penuh dengan ide dan dia cenderung berimajinasi. Setelah melihat adegan ini, aku sangat ketakutan hingga tubuhku menegang, aku terus bertanya-tanya dalam hati, apakah badak kecil ini akan mati? Saat aku memikirkannya, aku tanpa sadar memikirkan diriku sendiri dan Shen Fan. Sepertinya Shen Fan jauh lebih tinggi darinya dan dia merasa sangat kecil berdiri di sampingnya. Lalu bukankah bersama Shen Fan sama dengan bersama seekor gajah dan badak? Saat dia memikirkannya, dia melihat gajah di TV mengangkat kakinya dengan sangat mendominasi dan menginjak badak dengan keras. Tendangan ini hampir merobohkan badak itu. Akibatnya, Xia Qingswei sangat ketakutan hingga meringis dan bahkan bergerak sedikit menjauh dari Shen Fan tanpa sadar. Faktanya, Shen Fan, Wang Xiaoming, dan dua lainnya juga menggerakkan bibir mereka. Mereka berpikir dalam hati, wow, aku benar-benar belajar banyak hari ini. Namun pada saat kritis ini, Xia Qingswei tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia dengan cepat merebut kendali jarak jauh dari tangan Mei Ling dan menekan beberapa tombol secara acak. Membosankan, ganti saluran. Benarkah? Saluran berikutnya bukan lagi sabana Filipina, tetapi sebuah rumah dengan lampu merah. Lilin-lilin di kamar itu berwarna merah dan tirai kasa di tempat tidur juga berwarna merah. Di balik tirai kasa itu ada seorang wanita mengenakan rok merah dan kain kasa merah di kepalanya, duduk di sana tanpa bergerak. Melihat ini, keempat orang itu akhirnya mengerti bahwa ini adalah pernikahan. Tidak, tepatnya dia memasuki kamar pengantin. Benar saja, pintu berderi terbuka dan pengantin pria dengan jubah merah masuk. Pengantin pria datang ke tenda kain kasa merah dengan senyum di wajahnya. Dia pertama-tama dengan lembut mengangkat kerudung merah pengantin wanita, lalu menatap wajah cantik pengantin wanita dan tertegun sejenak. Pengantin wanita mengatakan ini dengan tatapan penuh kasih di wajahnya. Suami. Hei sayangku, aku datang, kata mempelai pria dan bergegas maju seperti seekor monyet. Namun pengantin wanita sangat malu dan berkata sambil mendorong pengantin pria. Suami tiup lampunya suami. Melihat pengantin pria lagi, dia sama sekali tidak mendengarkan pengantin wanita. Dia menyentuhnya di seluruh tubuh dan berbicara dengan nakal. Kenapa mematikan lampu suamiku? Aku suka lampunya menyala. Ketika pertunjukan mencapai titik ini, Shen Fan dan tiga lainnya tidak bisa lagi menahan diri dan ingin adegan ini segera berakhir. Bagi mereka yang telah menonton drama kostum, mereka pasti akrab dengan adegan rutin kamar pengantin. Begitu lampu padam, adegan akan beralih ke pagi berikutnya. Namun, bab 129.300 juta berudu unjuk gigi. Namun, yang tidak mereka duga adalah kamera itu tidak hanya tidak beralih, tetapi malah bergerak lebih dekat ke tempat tidur. Melihat keempat orang itu, sudut mulutnya berkedut lagi dan dia terus mengeluh dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Bukankah acara TV biasanya hanya meniup lilin dan kemudian beralih ke kejadian pagi berikutnya? Jadi, apa artinya saat kamera melakukan zoom in sekarang? Akhirnya ketika kamera hendak bergerak ke sisi tempat tidur, Xia Qingswei tidak tahan lagi dan dengan sekali klik lagi dia mengganti saluran. Ketika saluran beralih ke saluran berikutnya, semua orang menghela napas lega. Karena ketika gambar beralih ke saluran ini, jelas terlihat seperti program kartun karena memutar animasi 3D. Namun, tepat ketika mereka berempat ingin melanjutkan menonton, mereka mendengar narasi yang membuat rahang mereka ternganga. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang genetika genetik. Pertama-tama kita harus memahami proses penggabungan dua telur dan berkembang menjadi embrio. Dan mari kita analisis secara detail dengan bantuan animasi.
Lihatlah 300 juta kecebong ini menyeberangi ribuan gunung dan sungai mencari tujuan akhir mereka. Xia Kingsway, Shen Fan, Mei Ling. Wah, setelah melihat adegan ini, keempat orang itu benar-benar kehilangan kata-kata. Dari awal hingga sekarang, bukan saja saya tidak menemukan program yang ingin saya tonton, tetapi mengapa semakin lama semakin tidak sesuai topik. Begitu saja, suasananya menjadi sedikit canggung dan tidak ada lagi kecanggungan yang tersisa. Akhirnya Mei Ling yang merebut remote control dari tangan Xia Kingsway dan mematikan TV dengan sekali klik. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan santai. Oh, ini membosankan, ini membosankan. Menonton TV sama sekali tidak menarik. Bahkan, saya biasanya tidak menonton TV di rumah pada akhir pekan. Kemudian mereka bertiga mengangguk setuju. Wang Xiaoming dan Shen Fan sangat tertekan karena mereka tidak bisa menonton TV. Poin utamanya adalah romansa yang mereka inginkan tidak terwujud. Kemudian mata Mei Ling berbinar dan dia berbalik dan berkata kepada Wang Xiaoming. Hei, bukankah kita bilang kita bisa bermain poker dan mahjong di taman hiburan? Ayo kita main poker saja. Hari ini aku akan menunjukkan padamu betapa hebatnya dewa judi komunitas Guangming. Begitu Mei Ling selesai berbicara, Xia Kingsway bertepuk tangan dengan gembira. Oke, aku suka bermain game tapi sayangnya aku tidak punya waktu untuk memainkannya secara normal. Jadi, aku sarankan kita bermain sampai waktu makan malam. Mei Ling tercerahkan seolah-olah dia telah tercerahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Kingsway. Xiao Sui, maksudmu siapapun yang kalah akan mentraktir semua orang makan malam-malam ini kan? Sebelum Xia Kingsway bisa menjawab apakah itu benar atau tidak, Wang Xiaoming di sampingnya menggebrak meja dengan gembira. Bagus, sudah beres. Siapapun yang kalah harus mentraktir semua orang makan malam-malam ini. Saat dia berbicara, Wang Xiaoming berdiri dan berlari mengambil poker. Ah, tidak, terima kasih. Xia Kingsway ragu-ragu ketika mendengar bahwa dia harus mentraktir semua orang makan jika dia kalah. Bukan apa-apa, Xia Kingsway sama sekali tidak pandai bermain poker, terutama dalam hal menghitung kartu, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Hal terpenting adalah, tidak peduli dengan siapa Anda berada dalam satu grup, jika Anda kalah karena memainkan kartu yang salah, Anda pasti akan dikritik. Xia Kingsway membenci orang-orang yang setelah bermain kartu saling menuduh tidak tahu cara bermain atau membuat kartu yang salah. Jadi, jika Anda ingin bersenang-senang, sebaiknya Anda membayar saja makanan untuk semua orang. Sebenarnya aku tidak tahu cara bermain, aku yakin aku akan kalah. Setelah Xia Kingsway selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Shen Fan seolah meminta bantuan. Pada saat ini Shen Fan melihat bahwa Wang Xiaoming dan Mei Ling sangat positif sehingga akan mengecewakan jika dia tidak ikut bermain. Shen Fan tahu bahwa Xia Kingsway terlalu memikirkannya. Faktanya, menang atau kalah pun, Xia Kingsway dan 3 lainnya tidak perlu membayar makan malam. Tetapi sekarang ada taruhan, itu hanya untuk bersenang-senang. Shen Fan berpikir lagi karena mereka bersenang-senang, dia harus membuat Xia Kingsway bahagia. Jika kamu ingin membuat Xia Kingsway bahagia, kamu harus mengubah kekalahan menjadi kemenangan saat bermain poker. Ini mudah dilakukan, aku hanya perlu menggunakan suara hatiku untuk membimbing Xia Kingsway saat kita bermain poker nanti. Shen Fan memikirkan hal ini dan mengambil keputusan. Dia tersenyum terlebih dahulu lalu dengan lembut mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil Xia Kingsway, menghiburnya. Tidak apa-apa, kita akan bermain bersama nanti. Sebenarnya, aku juga tidak tahu cara bermain. Jika aku kalah, kita bisa diam saja. Shen Fan mengatakannya dengan sangat mudah dan dengan nada rendah hati. Tetapi Xia Kingsway tahu bahwa Shen Fan sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak tahu cara bermain. Jadi, pasti Shen Fan yang menyesuaikan diri. Memikirkan hal ini, Xia Kingsway merasa hangat di hatinya dan menatap Shen Fan dengan tatapan tegas. Oke, kalau begitu aku akan bermain serius nanti. Saat keduanya sedang berbicara, Wang Xiaoming sudah menyiapkan meja mahjong di sudut restorannya. Semuanya kemari, mari kita bermain di meja mahjong. Shen Fan dan 2 lainnya datang ke meja mahjong dan memilih tempat duduk mereka. Pertama-tama, lawan Shen Fan adalah Xia Kingsway dan lawan Wang Xiaoming tentu saja adalah Mei Ling. Ketika Wang Xiaoming melihat bahwa Mei Ling berada di grup yang sama dengannya, dia bertepuk tangan dengan gembira. Inilah yang dia inginkan. Setidaknya ketika 2 orang bekerja sama satu sama lain, mereka dapat meningkatkan perasaan mereka. Lalu mulailah menarik kartu. Pertama setelah Xia Kingsway mendapatkan kartu, dia melihat lebih dekat dan langsung merasa tertekan. Karena semua 13 kartu di tangannya adalah pasangan kecil, dia tahu dia telah kalah begitu melihatnya. Dulu, Xia Kingsway tidak akan menganggapnya masalah besar. Lagi pula, keberuntungannya selalu seperti ini dan dia tidak pernah mendapatkan kartu bagus. Tapi sekarang berbeda, siapapun yang kalah harus mentraktir semua orang makan, jadi tak terhindarkan orang menjadi sedikit takut-takut. Ketika Wang Xiaoming dan Mei Ling membuka kartunya, mata mereka langsung berbinar dan mereka bahkan menggebrak meja karena kegembiraan. Kartu ini benar-benar hebat Shen Fan. Sepertinya kamu ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Ya Xiao Sui, sepertinya kalian berdua akan mengeluarkan banyak uang lagi kali ini. Mei Ling sangat senang hingga dia benar-benar menyebut Shen Fan dan Xia Kingsway pasangan. Jika ini terjadi di masa lalu, Xia Kingsway pasti akan meludahi Mei Ling.
Namun sekarang Xia Kingsway bertingkah seolah dia tidak mendengarnya dan hanya menatap kartu di tangannya dengan frustrasi. Dengan cara ini, keempat orang itu memegang kartu di tangan mereka untuk waktu yang lama tetapi menemukan bahwa tidak ada yang memainkan kartu, jadi Wang Xiaoming bertanya. Siapa yang punya merah 3? Mainkan kartunya sekarang. Mei Ling mengangkat bahu setelah mendengar ini, lagi pula aku tidak punya merah 3. Ketika Shen Fan melihat dirinya sendiri dan melihat bahwa dia tidak punya, dia tahu bahwa merah 3 ada pada Xia Kingsway. Namun Xia Kingsway masih memainkan kartu-kartu di tangannya dengan frustrasi. Oh, jangan nonton lagi, kamu pasti kalah kali ini. Wang Xiaoming sedikit tidak sabar, mengetuk meja, dan mendesak Xia Kingsway. Desakan ini bukanlah masalah besar, Xia Kingsway tidak tahu apa yang terjadi dan menjadi lebih cemas. Tunggu sebentar, tunggu saja aku sebentar. Shen Fan di seberang sana merasa lucu ketika dia melihat betapa imutnya Xia Kingsway dan kemudian melihat Wang Xiaoming dan Mei Ling yang tampak yakin untuk menang. Kemudian gunakan waktu ini untuk dengan cepat membuka antarmuka sistem dan masuk ke mal sistem. Pilih kategori hiburan dan mulai mencari. Tiba-tiba pupil Shen Fan menyusut dan dia melihat sesuatu yang tidak dia duga. Bab 130 pilihan sulit antara binatang buas dan mereka yang lebih buruk dari binatang buas. Shen Fan membuka mal sistem dan tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak terduga di bagian hiburan. Itu adalah alat curang poker. Shen Fan sedikit penasaran setelah melihatnya. Bagaimana bisa mal sistem benar-benar menjual hal seperti itu? Dia kemudian dengan hati-hati membaca pengantar dan mencari tahu. Alat curang poker ini setelah digunakan dapat menunjukkan kartu apa yang dimiliki lawan dan memberikan rencana terbaik untuk memainkan kartu tersebut. Shen Fan tersenyum dalam hati merasa alat kecil ini cukup menarik. Dia kemudian melihat harganya hanya 10 poin dan mengangguk puas, siap membelinya. Namun, tepat ketika dia akan membelinya, dia tiba-tiba berhenti. Karena Shen Fan memikirkan hal lain. Benda ini bagus, setelah membelinya, dia pasti akan menang bermain poker. Tapi coba pikirkan jika Anda bukan seseorang yang mencintai poker seperti hidupnya yang bermain poker setiap hari. Dengan kata lain, jika saya membeli alat curang ini, kemungkinan besar saya hanya akan menggunakannya sekali. Bukankah itu akan sia-sia? Memikirkan hal ini, Shen Fan dengan tegas menarik diri dari kategori hiburan. Saat mencari kategori lain di mal, saya berpikir sendiri. Jika kamu akan membeli sesuatu, belilah sesuatu atau keterampilan yang memiliki berbagai macam kegunaan. Dengan begitu, kamu bisa menggunakannya kapan saja di masa depan. Shen Fan mencari dengan cepat seperti ini dan ketika dia tidak sengaja melihat sebuah produk, jantungnya berdegup kencang. Kemudian berhenti di produk ini dan tidak bergerak. Nama produk ini adalah X-Ray Eyes. Pada saat yang sama semua penjelasan tentang penglihatan X-Ray ditampilkan. Meskipun itu adalah komoditas begitu Anda membelinya dan menggunakannya pada diri sendiri, itu menjadi kemampuan khusus. Shen Fan melihat kemampuan khusus ini yang terutama digunakan untuk melihat menembus objek apapun. Jika itu masalahnya, maka kamu pasti bisa melihat kartu apa yang dimiliki lawanmu. Kalau begitu, sebaiknya kamu membelinya saja. Setelah Shen Fan mengambil keputusan, dia melihat harganya dan menemukan bahwa satu mata akan dikenakan biaya 100 poin dan dua mata akan dikenakan biaya 200 poin. Shen Fan merasa tidak perlu membeli dua mata jadi dia menghabiskan 100 poin untuk membeli mata kanan mata X-Ray. Setelah membayar poin dan menerima penglihatan X-Ray di mata kanannya, Shen Fan langsung mengerti bagaimana menguasai kemampuan ini. Dengan bersemangat, Shen Fan tidak sabar untuk mencoba kemampuan penglihatan X-Ray-nya. Jadi Shen Fan memilih untuk menatap meja mahjong dan memusatkan perhatiannya. Pada saat ini meja mahjong itu seperti bawang yang dikupas dengan lapisan-lapisan yang menghilang di depan mata saya. Baru pada akhirnya ketika dia melihat mahjong di dalam meja mahjong dan seluruh struktur mekanis internal, Shen Fan berhenti untuk menonton. Kemudian dia mengepalkan tinjunya tanpa terlihat berpikir dalam hati itu bekerja dengan sangat baik, itu bekerja dengan sangat baik. Ketika Shen Fan menyelesaikan semua ini, dia mendapati bahwa Wang Xiaoming dan Mei Ling mendesak Xia Kingsway untuk segera memainkan kartunya. Jadi Shen Fan memutuskan untuk melihat dulu kartu apa yang dipegang Wang Xiaoming, lalu melihat kartu Mei Ling dan Xia Kingsway. Setelah mengetahui segalanya, dia akan menggunakan pikirannya untuk memberitahu Xia Kingsway kartu apa yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan begitu setidaknya dia akan tahu cara memainkannya. Ketika Shen Fan memikirkan ini, dia secara alami menoleh untuk melihat kartu Wang Xiaoming dan pada saat yang sama menggunakan kemampuan penglihatan sinar X-nya. Tidak masalah kalau aku melihat sekilas, aku menemukan bahwa kartu Wang Xiaoming benar-benar bagus. Tangannya penuh dengan stripe, tidak ada pasangan atau kartu tunggal ditambah angka 2 yang sempurna. Shen Fan tersenyum diam-diam dalam hatinya. Tidak heran Wang Xiaoming begitu aktif. Bagaimanapun, selama dia memegang kendali atas keseluruhan situasi, tidak ada orang lain yang akan bermasalah. Memikirkan hal ini, Shen Fan berbalik dan melihat kartu Xia Kingsway di seberangnya. Faktanya, Shen Fan sudah tahu dalam hatinya bahwa kartu Xia Kingsway tidak bagus karena Xia Kingsway begitu ragu-ragu dalam memainkan kartu-kartu itu, yang menjelaskan segalanya. Shen Fan ingin melihat lebih dekat dan menganalisis bagaimana Xia Kingsway seharusnya memainkan kartunya.
Namun terlalu banyak perhatian menyebabkan kebingungan. Ketika Shen Fan menggunakan mata X lainnya untuk melihat kartu di tangan Xia Qingsui, dia mungkin terlalu fokus dan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mungkin juga dia baru saja mendapatkan kemampuan penglihatan sinar X dan belum mahir dalam hal itu. Jadi dia secara tidak sengaja melihat menembus kartu dan melihat pakaian Xia Qingsui. Shen Fan melihat pakaian pasangan tipis di Xia Qingsui, tubuhnya menegang dan dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Pakaian-pakaian penglihatan sinar X. Memikirkan hal ini, Shen Fan tiba-tiba memiliki ide buruk di benaknya. Jika penglihatan X-ray dapat melihat menembus semua benda, maka secara alami ia juga dapat melihat menembus pakaian, kan? Jika itu masalahnya, jika aku hanya sedikit lebih fokus dan melihat sedikit ke dalam, bukankah seharusnya begitu? Shen Fan sedang berpikir dan tanpa sadar penglihatan X-ray-nya mulai bekerja lagi. Saat ini Xia Qingsui sedang mengerutkan kening dengan manis sambil menggaruk kepalanya dan berpikir tentang bagaimana cara memainkan kartu-kartu itu. Shen Fan menemukan bahwa pakaian pasangan Xia Qingsui perlahan menghilang. Benar, seperti mengupas bawang, menghilang sedikit demi sedikit. Setelah melihat ini, Shen Fan menarik napas udara dingin tanpa meninggalkan jejak. Alasannya sederhana, saat makan siang Xia Qingsui mengenakan seragam sekolahnya di bawah pakaian pasangan. Tapi mungkin karena panas, Xia Qingsui melepas seragam sekolah bagian dalamnya di beberapa titik. Dengan cara ini di mata Shen Fan, Xia Qingsui hanya mengenakan mantel teddy bear putih. Mantel teddy bear putih dan kulit putih membuat napas Shen Fan tidak stabil dan matanya memerah. Aku tidak menyangka bahwa membeli kacamata X-ray untuk curang saat poker benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Saat Shen Fan tertarik dengan pemandangan putih di depannya, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas pikirannya meskipun dia awalnya tenang. Sedikit lagi saja, dan mantel teddy bear Xia Qingsui perlahan akan menghilang dari pandangan. Kemudian Shen Fan bisa diam-diam mengamati Xia Qingsui yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Memikirkan hal ini, Shen Fan tidak bisa menahan diri untuk memegang kartu-kartu di tangannya dengan erat. Satu pikiran membuatmu menjadi Buddha, satu pikiran membuatmu menjadi binatang buat. Ketika Shen Fan memikirkan ini, dia segera ingin melihat menembus mantel beruang teddy Xia Qingsui. Namun satu-satunya jejak rasionalitas yang ia miliki terus mengatakan pada Shen Fan untuk tidak melakukan ini karena itu akan seperti menjadi binatang buas. Ketika Shen Fan mendengar jejak rasionalitas di hatinya yang mengatakan kepadanya untuk tidak menjadi binatang buas, dia akhirnya menjadi sedikit lebih sadar. Aku berpikir dalam hati bahwa jika aku pergi melihatnya dengan gegabah, aku pasti akan menjadi binatang buas. Lupakan saja, aku tidak akan menontonnya. Nanti, ketika kita bersama, akan ada banyak kesempatan untuk menontonnya. Namun, meskipun Shen Fan berpikir demikian, matanya masih menyala dengan api saat dia menatap Xia Qingsui. Karena Shen Fan memikirkan hal lain. Itu karena kita punya kemampuan untuk melihatnya, kenapa tidak menontonnya? Dia tidak melihat orang lain, dia sedang melihat calon istrinya, jadi seharusnya tidak masalah untuk melihatnya, kan? Yang paling penting adalah perasaannya pasti akan berbeda ketika kamu melihatnya sekarang dan ketika kamu bersama di masa depan. Dan yang paling penting adalah kita sudah sejauh ini apakah kita masih membutuhkan lapisan mantel beruang itu. Jika kita mundur seperti ini, kita akan lebih buruk dari binatang buas. Jadi, jika Anda melihat lebih jauh ke bawah, jika Anda tidak berhati-hati, Anda lebih buruk dari binatang. Untuk sesaat, Shen Fan terjebak dalam pilihan sulit antara menjadi binatang buas dan menjadi lebih buruk dari binatang buas. Meskipun pikiran Shen Fan terus bergejolak, namun kemampuan penglihatan sinar X belum sepenuhnya di apa yang dilihat Shen Fan selanjutnya membuat darahnya. Bab 131 Shen Fan, kenapa hidungmu berdarah? Pada saat ini dalam benak Shen Fan, binatang buas saling bertarung. Kemampuan penglihatan sinar X tidak dapat dikendalikan untuk sementara waktu. Sebelum dia menyadarinya, Shen Fan menemukan bahwa satu-satunya mantel beruang teddy milik Xia Qingsui perlahan menghilang. Tiba-tiba darah Shen Fan mengalir deras seperti gunung berapi yang meletus langsung menuju kepalanya. Karena fisik Shen Fan lebih dari 2 kali lebih kuat dari yang lain di bawah efek ini, seluruh wajahnya menjadi semerah besi panas membara. Matanya terpaku pada kartu di tangan Xia Qingsui dan napasnya menjadi semakin tidak stabil. Ya ampun, ini terlalu. Meskipun Wang Xiaoming dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Shen Fan, mereka menemukan bahwa wajah Shen Fan semerah api dan matanya menatap lurus ke depan, yang membuat mereka sangat bingung. Jadi Wang Xiaoming memegang kartu di tangannya dan dengan lembut memeluk Shen Fan. Shen Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Shen Fan dibangunkan oleh Wang Xiaoming saat ini, dia kemudian menarik kembali penglihatan sinar X-nya, menoleh untuk melihat Wang Xiaoming, dan menjawab dengan serius. Tidak ada apa-apa. Shen Fan ingin lolos begitu saja dengan bersikap tidak jelas, tetapi dia mendapati bahwa Wang Xiaoming, Xia Qingsui dan Mei Ling menatapnya dengan sedikit simpati di mata mereka. Kemudian Wang Xiaoming menunjuk hidung Shen Fan dan berkata dengan lemah. Jadi, kenapa hidungmu berdarah? Setelah diingatkan oleh Wang Xiaoming, Shen Fan akhirnya merasakan sensasi hangat di hidungnya. Kemudian dia dengan cepat menyentuh hidungnya dan menemukan bahwa hidungnya berdarah.
Untungnya mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka lakukan, jika tidak, itu akan terlalu memalukan. Orang yang paling khawatir tentang Shen Fan adalah Xia Qingswei. Melihat Shen Fan berdarah dari hidungnya, dia bertanya dengan cemas. Shen Fan, ada apa denganmu? Kenapa hidungmu berdarah? Shen Fan hendak menjelaskan kepada Xia Qingswei, tetapi tiba-tiba teringat adegan dengan mata X-ray barusan. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengeluarkan tisu untuk menyekanya sambil berbicara. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mungkin karena cuacanya terlalu panas, darahku jadi sedikit panas. Oh, mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa mimisan lebih mungkin terjadi saat darah sedang panas. Namun, mereka tidak pernah meragukan perkataan Shen Fan. Pasti penampilan Shen Fan hari itu benar-benar luar biasa. Wang Xiaoming dan Mei Ling tidak mengatakan apa-apa tetapi Xia Qingswei terus menatap Shen Fan dengan khawatir. Kemudian Xia Qingswei tiba-tiba memikirkan sebuah metode yang sering diceritakan keluarganya ketika dia mimisan saat masih kecil. Jadi Xia Qingswei meletakkan kartu-kartunya dan menatap Shen Fan dan berkata, Shen Fan, jika kamu sering mimisan, aku punya cara untuk mengajarimu. Lihat aku dan lakukan seperti yang aku lakukan. Pertama, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Xia Qingswei yang cantik dan polos mulai mendemonstrasikan kepada Shen Fan dengan sangat serius. Hanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Shen Fan sedang menyeka hidungnya dengan kepala tertunduk. Ketika dia mendengar Xia Qingswei memintanya untuk melihatnya, ternyata itu bukan masalah besar ketika dia melihatnya, tetapi dia segera menarik napas dingin. Ya ampun, barusan Xia Qingswei meletakkan tangan dan kartunya di depannya dan hampir tidak bisa memblokir penglihatan X-ray-nya. Alhasil, dia benar-benar mengangkat tangannya sekarang dan kali ini Shen Fan yang sudah bertindak semakin terlihat tidak ingin hidungnya berdarah. Jadi dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi dan melambaikan tangannya pada Xia Qingswei. Tidak, turunkan tanganmu, turunkan dengan cepat. Permintaan Shen Fan yang tiba-tiba membuat Xia Qingswei sedikit bingung, tetapi dia tetap menurunkan tangannya seperti yang diminta Shen Fan. Kemudian Shen Fan menunjuk kartu poker yang diletakkan Xia Qingswei di atas meja dan melanjutkan. Cepat ambil poker itu dan sebarkan kartunya seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Xia Qingswei menjadi lebih bingung setelah mendengar ini tetapi dia tetap melakukan seperti yang Shen Fan katakan, mengambil poker lagi, terus melihat kartu di tangannya, dan kemudian bertanya dengan lemah. Ya, benarkah begitu? Baru kemudian Shen Fan berani perlahan mengangkat kepalanya, melihat segenggam kartu yang diblokir Xia Qingswei di depannya, dan mengangguk dengan puas. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, saya memberikan penjelasan khusus. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Anda lihat, saya baik-baik saja sekarang. Saya hanya ingin semua orang terus bermain. Setelah mereka bertiga memahami maksud Shen Fan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus mendesak Xia Qingswei untuk mengeluarkan kartu. Ketika Xia Qingswei didesak lagi, dia langsung merasa tertekan tidak tahu harus berbuat apa. Lihat Shen Fan saat ini. Setelah kesalahan tadi, sekarang aku bisa sepenuhnya mengendalikan penglihatan X-ray-ku. Kemudian tanpa membuang waktu lagi, dia melihat langsung kartu Xia Qingswei. Dia menyadari mengapa Xia Qingswei begitu khawatir karena kartunya penuh dengan pasangan kecil yang tidak bisa dia mainkan sama sekali. Kemudian dia melihat kartu-kartu di tangan Mei Ling dengan sangat hati-hati. Alasan mengapa dia begitu berhati-hati adalah karena bagaimanapun juga dia adalah wanita saudaranya dan dia sama sekali tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ketika dia melihat kartu di tangan Mei Ling, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran kartu Mei Ling persis sama dengan kartu Wang Xiaoming, Stride, Joker, dan Jus. Namun, bahkan tidak ada sepasang. Ketika Shen Fan melihat kartu di tangannya lagi, semuanya adalah pasangan, yang terbesar adalah King dan 2. Setelah Shen Fan mengetahui kartu kedua belah pihak, dia langsung merasa percaya diri. Jika aku memainkan kartu ini dengan baik, aku pasti akan bisa mengalahkan Mei Ling dan Wang Xiaoming. Shen Fan tidak bisa menahan diri untuk berterima kasih pada mata sinar X lagi. Fungsi ini terlalu hebat, sepertinya dia perlu menjadi lebih mahir dalam menggunakannya di masa depan. Lalu selanjutnya, selama dia memberitahu Xia Qingswei dalam hatinya bagaimana bekerja sama dengannya, dia pasti akan menang tanpa usilnya. Memikirkan hal ini, Shen Fan tidak lagi ragu, tetapi memfokuskan perhatiannya dan berpikir dalam hati. TSK, kartu di tanganku benar-benar tidak bagus. Satu raja dan satu angka 2 dan sisanya semua pasangan. Aku hanya penasaran seperti apa kartu istriku. Alangkah baiknya jika mereka juga sepasang. Jika dia langsung memainkan sepasang, aku bisa menindaklanjuti meskipun dia memainkan beberapa kartu tunggal. Melihat Xia Qingswei pada saat ini ketika dia tertekan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia tiba-tiba mendengar suara Shen Fan. Kemudian seluruh tubuhnya menegang dan dia tiba-tiba menatap Shen Fan. Baru kemudian dia mengingat pikiran Shen Fan dan berpikir dalam hati. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku lupa bahwa aku bisa mendengar pikiran batin Shen Fan? Memikirkan hal ini, Xia Qingswei menjadi semakin bersemangat. Jika itu masalahnya, aku bisa menggunakan suara batin Shen Fan untuk memahami kartu apa yang ada di tangannya. Setidaknya aku akan tahu apakah aku bisa menang kali ini. Dan sekarang tampaknya manfaatnya tidak terbatas pada ini saja.
Sen Fan sebenarnya memikirkan cara bermain kartu secara langsung. Jika aku bermain sesuai dengan idenya, apakah itu berarti aku menang? Semakin Xia Kingswei memikirkannya, semakin bersemangat dia, bahkan mata besarnya yang menatap Sen Fan pun berkilauan. Alasannya sederhana, Xia Kingswei sekarang memiliki perasaan seperti menemukan harta karun lagi. Namun, untuk mencegah Wang Xiaoming dan Mei Ling menyadari bahwa perilakunya terlalu aneh. Jadi, Xia Kingswei menekan kegembiraannya dan mengalihkan pandangannya. Saat ini Mei Ling dan Wang Xiaoming benar-benar tidak sabar sehingga Mei Ling mendesak mereka. Cantik, tolong mainkan kartumu dengan cepat atau akan segera gelap. Oh, Xia Kingswei setuju lalu mengeluarkan sepasang kartu kecil dari tangannya dan membuangnya. Benar. Bab 132 kamu tidak tahu cara bermain. Xia Kingswei langsung memainkan sepasang kartu 4. Melihat Wang Xiaoming lagi, dia sebenarnya sudah menduga Xia Kingswei akan memainkan satu kartu, jadi dia meraih angka 2 di tangannya tanpa ragu-ragu. Aku sudah memutuskan bahwa selama Xia Kingswei memainkan satu kartu, aku akan langsung memainkan angka 2 untuk menghancurkannya. Jika kamu memainkan 2 di awal, tidak ada orang lain yang akan peduli. Kemudian selanjutnya Anda bisa membuang kartu strike di tangan Anda tanpa halangan apapun. Oleh karena itu, ketika Xia Kingswei membuang kartu dengan lembut, Wang Xiaoming tertawa dan hendak membuang kartu 2 ketika dia menariknya kembali secara tiba-tiba. Merasa sedikit tidak pantas tentang tindakannya sebelumnya, Wang Xiaoming mengambil kartu 2, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak ingin pasangan kecil untuk saat ini jadi saya akan melepaskanmu. Wang Xiaoming berbicara dengan sangat murah hati tetapi Sen Fan diam-diam bahagia karena Wang Xiaoming sama sekali tidak memiliki pasangan di tangannya. Tidak boleh dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan jika Wang Xiaoming memecah strike di tangannya menjadi pasangan, itu pasti mungkin. Namun konsekuensinya adalah semua kartu di tangan Anda menjadi kartu tunggal. Sen Fan yang tahu kartu truf Wang Xiaoming merasa geli ketika melihat ekspresi Wang Xiaoming. Kemudian Sen Fan perlahan mengeluarkan sepasang kartu 5 dari tangannya dan memainkannya. 5. Wang Xiaoming yang awalnya berencana untuk membiarkan Sen Fan dan yang lainnya pergi merasa patah hati ketika dia melihat Sen Fan benar-benar memainkan sepasang kartu 5. Tapi sayangnya aku benar-benar tidak bisa membuat pasangan. Jadi dia menaruh harapannya pada Mei Ling dan menatapnya. Mei Ling juga sedikit tertekan saat ini. Dia memiliki semua strike dan kartu tunggal di tangannya, tetapi Xia Kingswei memainkan sepasang 4 dan Sen Fan benar-benar memainkan sepasang 5. Sekarang giliran saya, jika saya mencoba mengambil sepasang dari strike, akan ada terlalu banyak kartu tunggal yang tersisa. Jadi dia hanya mengikuti contoh Wang Xiaoming dan melambaikan tangannya dengan santai. Pasangan kecil ini terlalu kecil, biarkan mereka berputar satu lingkaran. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Xiaoming sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Lelucon sekali, aku bilang aku memberi mereka istirahat karena aku sama sekali tidak punya pasangan. Tapi melihat ekspresi Mei Ling, kenapa rasanya seperti dia benar-benar menyerah pada Sen Fan dan yang lainnya? Tapi tidak peduli apa, Mei Ling sudah mengatakan ini. Karena itu masalahnya, Wang Xiaoming tidak mengatakan apa-apa dan terus membiarkan Xia Kingswei bermain. Ketika Xia Kingswei melihat bahwa Wang Xiaoming dan Mei Ling tidak memainkan kartu apapun, dia tahu bahwa Sen Fan benar. Mei Ling dan Wang Xiaoming memiliki strike di tangan mereka. Pada saat yang sama, Xia Kingswei mendengar suara Sen Fan lagi. Ya, seperti ini, istriku benar-benar hebat. Jika mereka terus melakukan ini selama beberapa putaran, bahkan jika mereka membagi strike menjadi pasangan, itu akan sia-sia. Xia Kingswei merasa termotivasi dan langsung bersemangat. Namun di permukaan, dia tetap tenang saat dia dengan santai mengeluarkan 2 kartu dan membuangnya. 6. His Wang Xiaoming dan Mei Ling sama-sama tidak percaya. Melihat pasangan angka 6 yang dilempar oleh Xia Kingswei, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Wow, benar 4, benar 5, benar 6, ini terlalu mulus. Jika kita benar-benar membiarkan mereka terus seperti ini, bukankah itu akan terlalu membuat frustrasi? Memikirkan hal ini, Wang Xiaoming dan Mei Ling saling memandang, tetapi mereka melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Pada akhirnya Wang Xiaoming yang melambaikan tangannya. 6 terlalu kecil tidak. Begitu Wang Xiaoming selesai berbicara, Sen Fan membuang 2 kartu. 7. Aku Wang Xiaoming tiba-tiba merasa sedikit menyesal dan ingin Sen Fan mengambil kembali kartunya sehingga dia bisa mendapatkan sepasang kartu 7. Namun, dia menelan kembali kata-katanya di tengah jalan dan kemudian menatap Mei Ling di seberangnya dengan kesal. Mei Ling juga menyadari konsekuensi seriusnya, duduk tegak, dan hendak mengambil kartu-kartu itu. Setelah memikirkannya lagi, aku tetap memutuskan bahwa bukan ide yang bagus untuk mengambil kartu-kartu itu sekarang. Itu akan terlalu gegabah. Jadi, dia menghela napas dan menjadi sedih lagi. Ketika Xia Kingswei melihat penampilan keduanya, dia langsung senang dan langsung memainkan sepasang kartu 9. Selanjutnya giliran Wang Xiaoming bermain dan dia benar-benar ambruk. Kemudian dia mengertakkan gigi, meletakkan kartu di atas meja, dan berkata dengan tidak puas. Aku tidak menginginkannya jika kamu punya sepasang mainkan saja, aku tidak percaya kamu tidak punya satu kartu pun di tanganmu Xia Kingswei. Namun setelah Wang Xiaoming selesai berbicara, Sen Fan hanya mengucapkan satu kalimat ringan. Aku tidak mampu membelinya.
Shen Fan tidak memainkan kartu karena alasan sederhana. Itu karena ketika dia menggunakan penglihatan X lainnya untuk mengetahui bahwa Xia Kingsway memainkan sepasang angka 9, itu karena dia juga memiliki sepasang angka 7 di tangannya. Selama dia tidak peduli tentang permainan ini, dan jika Mei Ling juga tidak peduli, Xia Kingsway dapat memainkan pasangan angka 7 terkecil di tangannya. Benar saja, ketika Shen Fan berkata tidak, mata Xia Kingsway berbinar. Tidak hanya Xia Kingsway tetapi juga Shen Fan dan Mei Ling menjadi waspada pada saat yang sama. Menurut pendapat mereka, Shen Fan seharusnya tidak memiliki sepasang kartu di tangannya. Jika Xia Kingsway diizinkan untuk memainkan kartu lagi, dia kemungkinan besar akan memainkan kartu tunggal atau straight. Maka mulai sekarang selama Xia Kingsway memainkan kartu jenis apapun, itu berarti mereka menang. Jika kamu memenangkan putaran pertama poker, kamu tidak akan terhentikan dan akan menang sampai akhir. Jadi, Wang Xiaoming dan Mei Ling memandang Xia Kingsway dengan mata membunuh dan mendesaknya. Cepat keluar Xiao Sui, aku tidak mau ini giliranmu untuk keluar. Xia Kingsway, tolong cepat keluar, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oke, Xia Kingsway melihat Mei Ling dan orang lain yang masih bertingkah sangat lemah lalu dengan lembut mengeluarkan sepasang kartu 7 dari dek kartunya dan membuangnya. 7. Untuk apa? Untuk 7, Wang Xiaoming mencondongkan tubuh di atas meja dengan tidak percaya, menatap sepasang angka 7 milik Xia Kingsway dengan cermat. Ekspresi wajahnya tampak tidak nyaman seolah-olah dia telah makan pare. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xia Kingsway benar-benar memiliki sepasang, bahkan Mei Ling pun sama, dia bahkan melihat kartu di tangannya yang belum memainkan satu pun dari awal hingga akhir dan merasa sedikit getir sesaat. Yang paling penting adalah bahwa sekarang jika Anda memecah semua straight menjadi pasangan, itu akan terlambat. Memikirkan hal ini, mereka berdua langsung kehilangan momentum dan karena mereka tidak dapat melakukan apapun, mereka hanya bisa membiarkan Shen Fan memainkan kartunya. Namun ketika keduanya melihat Shen Fan, mereka mendapati bahwa Shen Fan mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak mampu membelinya. Aku akan berkontribusi." Wang Xiaoming dan Mei Ling yang semula rendah semangat segera menjadi bersemangat setelah mendengar bahwa Shen Fan tidak mampu membelinya lagi. Bagaimanapun, giliran Xia Kingsway untuk bermain kartu. Mereka tidak percaya bahwa Xia Kingsway tidak memiliki. Pada saat ini, Xia Kingsway bahkan lebih bersemangat dan dengan cepat mengeluarkan sepasang angka 10, menghancurkan fantasi Wang Xiaoming dan Mei Ling. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya dari Wang Xiaoming dan Mei Ling, Xia Kingsway mengeluarkan pasangan lain, hanya menyisakan angka 2 di tangannya. Kemudian Xia Kingsway dengan lembut meletakkan angka 2 itu lalu menggosok-gosok kedua tangan kecilnya dan menatap Mei Ling dan Wang Xiaoming dengan ekspresi yang sangat indah di wajahnya. Maaf, aku sudah selesai sekarang. Kerja sama sempurna dan operasi lancar Xia Kingsway dan Shen Fan membuat Wang Xiaoming dan Mei Ling terpana untuk waktu yang lama. Mereka bahkan terus mengeluh dalam hati, siapa sih yang baru saja bilang mereka tidak bisa bermain, siapa bilang mereka pasti akan kalah. Pada akhirnya kamu menyelesaikan ronde pertama dan kamu bilang padaku bahwa kamu tidak tahu cara bermain di mana kamu menempatkan kami para dewa judi. Namun pada titik ini Xia Kingsway sudah memainkan semua kartunya dan tidak ada gunanya memikirkan apapun. Hanya Shen Fan yang tersisa berikutnya. Situasi saat ini adalah Wang Xiaoming dan Mei Ling telah bergabung untuk menghadapi Shen Fan sendirian. Keduanya cukup percaya diri tentang hal ini sehingga Wang Xiaoming menatap Shen Fan dengan tatapan yang bisa melihat segalanya. Giliranmu. Shen Fan tetap tenang memegang kartu dan berbicara dengan tenang. Aku akan menawarkan sepasang. Setelah mendengar ini, Wang Xiaoming dan Mei Ling sama-sama memuntahkan darah. Bab 133 bermain poker sambil tetap menggoda. Aku juga akan bertaruh sepasang angka 8. Ketika Shen Fan berkata aku akan membuat sepasang, Wang Xiaoming dan Mei Ling langsung memuntahkan darah. Keduanya mengira Shen Fan akan memainkan sesuatu yang lain, tetapi dia tanpa diduga memainkan sepasang. Mengapa rasanya seperti Shen Fan dan Xia Kingsway melihat kartu mereka sendiri dan memainkan kartu yang sama. Tapi sekarang Wang Xiaoming dan istrinya sepertinya telah menemukan sesuatu. Mungkinkah Shen Fan dan istrinya hanya memiliki pasangan di tangan mereka? Jadi Wang Xiaoming bergerak mendekat ke Shen Fan dan bertanya dengan ragu-ragu. Shen Fan, bukankah semua kartu yang tersisa di tanganmu adalah pasangan? Setelah mendengar ini, Shen Fan hanya tersenyum dan kemudian menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka bahwa mereka benar. Wang Xiaoming melihat kartu terakhir berupa sepasang dan seorang raja di tangan Shen Fan, mengertakkan gigi dan mengocok kartu sambil berbicara. Sudahlah, kalian beruntung kali ini. Aku tidak percaya kalian bisa mendapatkan kartu sebagus ini lain kali. Setelah kartu dikocok dengan cepat, keempat orang itu mulai mengambil kartu. Melihat Xia Kingsway saat ini, dia masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia melihat kartu di tangannya. Bagaimana bisa kartu-kartu ini bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya? Kartunya penuh dengan strike kecil, selain seorang raja, ada juga sepasang angka 4 dan angka 3. Xia Kingsway khawatir saat dia melihat 3 kartu tak berguna itu. Setelah Shen Fan menggunakan penglihatan X lainnya untuk melihat dengan jelas kartu Xia Kingsway, dia mulai melihat kartu di tangan Wang Xiaoming dan Mei Ling. Setelah perbandingan, Shen Fan menemukan bahwa kartu di tangan Xia Kingsway tidak buruk. Jadi dia bersiap untuk memerintah Xia Kingsway dengan pikirannya.
Selanjutnya Mei Ling memainkan kartu pertama. Dia mengambil sebuah kartu dan membuangnya dengan jijik. Sebuah angka 3. Selanjutnya giliran Xia Kingsway, tetapi Xia Kingsway sedikit ragu karena dia hanya memiliki angka 3 dan seorang raja di tangannya atau angka 8 dari stride. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk... Namun pada saat ini suara Sen Fan tiba-tiba terdengar. Meskipun Mei Ling bermain 3 dilihat dari kartunya sendiri, keduanya memiliki kartu yang sangat bagus. Aku sangat berharap istriku memainkan kartu besar dan membunuhku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka memainkan satu kartu pun lagi. Jika tidak, kamu pasti akan kalah. Setelah mendengar ini, pupil mata Xia Kingsway menyusut dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Sen Fan. Dengan kata lain, Anda harus menggunakan kartu besar untuk mengalahkan semua orang dan kemudian membuat strike atau pay. Ya, itu sudah pasti.